Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rian Muharam, NPM 1906041 dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang kedudukan akhlak dalam Islam. Pengertian akhlak. Pengertian akhlak secara etimologi. Menurut pendekatan etimologi, perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab. Dari bentuk mufradnya khulukun, yang menurut logat diartikan budi pekerti, pengarai, tingkah laku atau tabiat. Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan khalqun yang berarti kejadian, serta erat hubungan dengan khaliq yang berarti pencipta dan makhluk yang berarti yang diciptakan. Pengertian akhlak adalah kebiasaan, kehendak. Bila membiasakan sesuatu, maka kebiasaan itu disebut akhlak. Jadi, pemahaman akhlak adalah seseorang yang mengerti benar akan kebiasaan perilaku yang diamalkan dalam pergaulan semata-mata taat kepada Allah dan tunduk kepadanya. Oleh karena itu, seseorang yang sudah memahami akhlak, maka dalam bertingkah laku akan timbul dari hasil perpaduan antara hati nurani, pikiran, perasaan, bawaan, dan kebiasaan yang menyatu membentuk suatu kesatuan tindakan akhlak yang dihayati dalam kenyataan hidup keseharian. Dengan demikian, memahami akhlak adalah masalah fundamental dalam Islam. Namun sebaliknya, tegaknya aktivitas keislaman dalam hidup dan kehidupan seseorang itulah yang dapat menerangkan bahwa orang itu memiliki akhlak. Sedangkan pengertian akhlak secara terminologi disampaikan oleh beberapa ahli, yaitu diantaranya menurut Farid Ma'ruf, definisi akhlak adalah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan dengan mudah karena kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Menurut Ibnu Maskawai, sebagaimana yang dikutip oleh Abu Dinnata, akhlak adalah sifat yang tentram dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Menurut Zuhairini, akhlak adalah ilmu yang mempelajari dalamnya tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup. Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam mendefinisikan akhlak, namun dalam mendefinisikan akhlak dapat dipahami bahwa akhlak adalah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa menjadi kepribadian yang memunculkan. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan yang gampang dan mudah. Adapun pengertian akhlak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Sedangkan dalam pengertian sehari-hari, akhlak umumnya disamakan artinya dengan budi pekerti, kesusilaan, sopan santun, dan tidak berbeda pula dengan arti kata moral, etik dalam bahasa Inggris. Manusia akan menjadi sempurna jika mempunyai akhlak terpuji, serta menjauhkan segalanya dari akhlak yang tercela. Secara kebahasaan, akhlak bisa baik dan juga bisa buruk, tergantung tata nilai yang dijadikan landasan atau tolak ukurnya. Sumber nilai akhlak dalam Islam. Sumber untuk menentukan akhlak dalam Islam apakah termasuk akhlak yang mulia atau akhlak yang tercela, sebagaimana keseluruhan ajaran Islam lainnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik dan buruk akhlak dalam Islam ukurannya adalah baik dan buruk menurut kedua sumber tersebut, bukan baik dan buruk menurut ukuran akal manusia. Sebab jika ukurannya mengikuti ukuran akal manusia, maka baik dan buruk itu bisa berbeda-beda. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu itu baik, tetapi orang lain belum tentu mengatakan sesuatu tersebut baik. Juga seseorang mengatakan sesuatu itu buruk, tetapi orang lain juga belum tentu menyebutkan bahwa sesuatu itu buruk.
Melalui kedua sumber ajaran Islam itulah yang dapat dipahami bahwa sifat-sifat sabar, tawakal, syukur, pemaaf, dan pemurah termasuk sifat-sifat baik yang mulia. Sebaliknya dipahami juga bahwa sifat-sifat syirik, kufur, nifak, ujub, takabur, dan hasad merupakan sifat-sifat tercela. Namun demikian, Islam tidak menafikan adanya standar lain selain Al-Quran dan Sunnah untuk menentukan baik dan buruk akhlak manusia. Standar lain yang dapat dijadikan untuk menentukan baik dan buruk adalah akal dan nurani manusia serta pandangan umum masyarakat. Dengan hati nuraninya, manusia dapat menentukan ukuran baik dan buruk. Sebab Allah memberi potensi dasar kepada manusia berupa tauhid. Kedudukan akhlak dalam Islam. Untuk mengetahui kedudukan akhlak dalam Islam, maka perlu diuraikan bahwa ada 3 macam sendi Islam yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga kualitas seorang muslim selalu dapat diukur dengan pelaksanaan terhadap ketiga macam sendi tersebut, yang mencakup 1. Masalah akidah, yang meliputi ke-6 macam rukun iman, dengan kewajiban beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, hari akhiratnya, dan qadar baik dan buruk yang telah ditentukannya. 2. Masalah syariah, yang meliputi pengabdian hamba terhadap Tuhannya yang dapat dilihat pada rukun Islam yang 5, dan muamalah juga termasuk masalah syariah. 3. Masalah ihsan, yang meliputi hubungan baik terhadap Allah, hubungan baik terhadap sesama manusia, dan terhadap seluruh makhluk hidup di dunia ini. Dari sinilah kita mengetahui kedudukan akhlak dalam Islam, yang merupakan sendi yang ketiga dengan fungsi yang selalu mewarnai sikap perilaku manusia dalam memanifestasikan keimanannya. Akhlak sebagai salah satu ajaran inti dalam Islam mendapat perhatian sangat besar. Akhlak merupakan sisi yang mempengaruhi penilaian seseorang di mata Allah. Masyarakat Islam tidak boleh rusak tatanannya, sebagaimana halnya umat-umat terdahulu. Maka Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak mempunyai kedudukan yang penting dan istimewa dalam agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan berikut. 1. Rasulullah SAW menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi pokok risalah Islam. 2. Akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam. 3. Akhlak yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang nanti pada hari kiamat. 4. Rasulullah SAW menjadikan baik buruknya akhlak sebagai ukuran kualitas imannya. 5. Islam menjadikan akhlak yang baik sebagai bukti dan buah dari ibadah kepada Allah. 6. Nabi Muhammad SAW selalu berdoa agar Allah membaikkan akhlak beliau. 7. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berhubungan dengan akhlak. Fungsi akhlak dalam Islam. Fungsi akhlak dalam Islam diantaranya adalah 1. Membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah. Seperti yang telah ditegaskan oleh Allah bahwa manusia diciptakan di dunia hanyalah untuk menyembah kepadanya dan menjalankan peraturan-peraturannya. 2. Membentuk manusia yang suka tolong-menolong. Manusia dalam hidupnya tidak sendirian, akan tetapi hidup bersama-sama atau bermasyarakat. Dalam kehidupan itu, manusia supaya suka tolong-menolong kepada sesamanya. 3. Membentuk manusia yang jujur, adil, dan berani. Akhlak Islam menganjurkan kepada setiap manusia yang merasa dirinya Islam untuk berbuat kejujuran dan memiliki keberanian, serta melaksanakan keadilan dalam anti di segala bidang. 4. Membentuk manusia yang saling menghormati. Akhlak Islam menganjurkan kepada setiap manusia dalam pergaulan sehari-hari saling hormat, menghormati, sehingga tidak akan terjadi olok-olokan dan mencela antara satu dengan yang lainnya. 5. Membentuk manusia yang tabah dan percaya diri pada diri sendiri. Manusia dalam hidupnya pasti mempunyai tujuan dan cita-cita. Untuk mencapainya banyak rintangan dan halangan yang menjadi ujian bagi dirinya. Untuk itu akhlak Islam mengajarkan kepada manusia supaya dalam menempuh jalan hidupnya memiliki bekal ketakwaan. 6. Membentuk manusia yang sopan santun.
Pendidikan akhlak memberikan didikan kepada manusia untuk selalu membiasakan menjalankan perbuatan-perbuatan yang baik, bertingkah laku yang sopan, berkata yang baik, dan lemah lembut terhadap siapa saja. Pentingnya akhlak bagi kehidupan manusia. Akhlak merupakan garis pemisah antara yang berakhlak dengan orang yang tidak berakhlak. Akhlak juga merupakan roh Islam, di mana agama tanpa akhlak seperti halnya manusia hidup tapi mati. Oleh karena itu, misi yang dibawa Rasulullah SAW ialah membina kembali akhlak manusia yang telah runtuh sejak zaman Nabi terdahulu. Selain itu, pada zaman jahiliyah, akhlak manusia benar-benar dalam kehancuran dengan mewarisi peragai umat terdahulu dengan tradisi meminum arak, membuang anak, membunuh, melakukan kezaliman sesuka hati, menindas kaum yang lemah, dan lain-lain. Dengan itu, sebenarnya mereka tidak berakhlak dan tidak ada bedanya dengan manusia yang tidak beragama. Akhlak juga merupakan ciri-ciri kelebihan di antara manusia karena ia adalah lambang kesempurnaan iman. Ketinggian takwa dan kealiman seseorang manusia yang berakal. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud orang yang sempurna imannya ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Akhlak sebagai pengakal suatu umat. Kekalnya suatu umat juga karena kukuhnya akhlak dan runtuhnya suatu umat itu karena lemahnya akhlak. Ketiadaan akhlak yang baik dalam kehidupan individu maupun masyarakat akan mempengaruhi berbagai krisis, baik dari internal maupun eksternal, seperti halnya krisis nilai diri, keutuhan rumah tangga baik dalam hal keluarga maupun negara, seperti yang Presiden Prancis pernah katakan, kekalahan Prancis di tangan tentara Jerman disebabkan tentaranya runtuh moral dan akhlak. Pencerminan diri seseorang sering digambarkan melalui tingkah laku dan akhlak yang ditunjukkan, seperti dalam pepatah Jawa ajining ajining diri sekalati, ajining salira sekawusana, yang artinya orang itu dihormati dari apa yang dia katakan. Orang yang berakhlak baik juga akan disukai atau diteladani dan menjauhi diri dari perbuatan tercela yang menyebabkan dibenci dan dijauhi sesama, sehingga dapat terputuslah tali silaturahim antar umat. Akhlak tidak bisa dibeli atau dinilai dengan rupiah karena perwujudannya ada dalam diri seseorang tersebut yang merupakan hasil didikan dari orang tua atau pengasuh yang sejak kecil mengasuhnya, dan tidak bisa lepas dari masyarakat yang ada di sekitarnya pula. Karena pada dasarnya lingkungan yang baik akan mencetak manusia yang baik. Jadi jika sejak kecil dia diajarkan akhlak mulia, secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkah laku kehidupan sehari-harinya hingga seterusnya. Akhlak itu seperti pondasi dalam sebuah masyarakat. Jika pondasinya baik dan kuat, maka akan kukuh dan tegaklah masyarakat itu. Namun jika pondasinya saja lemah, maka robohlah apa-apa saja yang dibina di atasnya. Akhlak menjadi sangat penting karena merupakan pondasi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika memulai pembentukan masyarakat Islam. Syekh Muhammad Abu Zahra dalam kitab Tanzim al-Islam lil al-Mujatama menyatakan bahwa budi pekerti atau moral yang mulia adalah satu-satunya asas yang paling kuat untuk melahirkan manusia yang berhati bersih, ikhlas dalam hidup, amanah dan dalam tugas, cinta kepada kebaikan dan benci kepada kejahatan. Dengan adanya akhlak, diharapkan manusia itu memiliki kehidupan Islami sebagai berikut: meneladani perilaku Nabi dalam mempraktikkan akhlak mulia, sehingga menjadi uswah hasanah yang diteladani oleh sesama, berupa sifat sidik, amanah, tabligh, dan patonah. Dalam melakukan kegiatan hidup harus senantiasa didasarkan kepada niat yang ikhlas dalam wujud amal-amal solih dan ihsan, serta menjauhkan diri dari akhlak yang tercela yang menyebabkan dibenci dan dijauhi sesama. Tujuan akhlak. Akhlak bertujuan untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi dan sempurna, dan membedakan dari makhluk-makhluk yang lainnya. Sedangkan pelajaran akhlak atau ilmu akhlak bertujuan mengetahui perbedaan-perbedaan pengarai manusia yang baik dan buruk, dan menjauhkan diri dari pengarai-pengarai yang jahat, sehingga terciptalah tata tertib dalam pergaulan masyarakat. Dasar akhlak. Dasar akhlak adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tingkah laku Nabi Muhammad SAW merupakan contoh suri tauladan
bagi umat manusia. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dalam Al-Quran banyak ayat yang mengandung pesan akhlak yang mulia. Misalnya pesan akhlak yang terdapat pada perintah sholat, yaitu agar manusia dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain dari ibadah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Dan akhlak yang terdapat pada perintah puasa, yaitu agar manusia senantiasa bertakwa kepada Allah dan dapat mengendalikan hawa nafsu, menimbulkan sifat ibadah dan kasih sayang kepada orang yang hidupnya dalam kekurangan, menjaga dirinya dari perbuatan yang keji, tidak mau mengadakan pertengkaran dan lain sebagainya. Pesan akhlak yang terdapat dalam perintah zakat, yaitu agar seseorang dapat menyucikan dirinya dari sikap kikir dan tidak mau bersyukur. Pesan akhlak yang terdapat pada perintah ibadah haji, yaitu agar selama mengerjakan ibadah haji tidak melakukan perbuatan yang tercela seperti berkata tidak sopan, mencaci maki dan bertengkar. Selain itu, ibadah haji juga dapat mendidik seseorang agar dapat menunjukkan kecintaannya kepada Allah melebihi kecintaannya kepada hal yang lain. Pembagian akhlak. Jika dilihat dari sifatnya, akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji. Akhlak terpuji dalam bahasa Arab sering disebut dengan akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Akhlak terpuji merupakan perbuatan yang dilakukan menurut akal dan syariat Islam. Sebagai seorang muslim, kita harus mempunyai akhlak terpuji, karena akhlak terpuji tersebut merupakan sifat Rasulullah yang harus kita teladani. Berikut contoh akhlak terpuji. 1. Berbakti kepada kedua orang tua. 2. Menghormati tetangga dan tamu. 3. Memberikan sumbangan yang bersifat meringankan beban hidup orang-orang yang berhak menerimanya. 4. Membantu memudahkan urusan sesama manusia bagi yang berkemampuan. 5. Bersifat sabar, bersifat benar, istiqomah, bersifat kasih sayang, bersifat adil, dan lain-lain. 6. Kesabaran dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu pertama, sabar menanggung beratnya melaksanakan kewajiban. Kedua, sabar menanggung musibah atau cobaan. Ketiga, sabar menahan penganiayaan dari orang. Keempat, sabar menanggung kemiskinan. 7. Memelihara amanah. 8. Bersifat hemat. 9. Bersifat kuat fisik, jiwa, dan akal. 10. Bersifat malu. 11. Memelihara kesucian diri. 12. Bersifat berani. 13. Menempati janji. 2. Akhlak tercela. Akhlak tercela dalam bahasa Arab yang sering disebut dengan akhlakul mazmumah. Akhlak tercela merupakan segala perilaku atau perbuatan yang tidak terpuji. Sebagai seorang muslim, kita tidak patut berakhlak tercela. Sebaliknya, kita sepatutnya berakhlak terpuji atau mulia. Untuk itu kita perlu banyak sekali macam mengetahui apa yang termasuk akhlak tercela. Ada yang bersifat buruk bagi diri sendiri maupun bersifat buruk bagi orang lain. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa manusia ditunjuki dua pilihan jalan, yaitu fujur atau jahat dan takwa. Orang yang memilih jalan akhlak jahat akan mencerminkan akhlak tercela dalam hidupnya. Sebaliknya, orang-orang yang mengambil jalan takwa akan menampakkan akhlak terpuji setiap pengarai dan tingkah lakunya. Berikut ini contoh-contoh akhlak tercela. 1. Sifat dengki. 2. Sifat iri hati. 3. Sifat angkuh atau sombong. 4. Sifat ria. 5. Mengambil harta anak yatim. 6. Berkata kasar terhadap ibu bapaknya atau menghardiknya. 7. Mengurangkan timbangan. 8. Berzina. 9. Membunuh. 10. Berdusta. 11. Mengadu domba. Aspek-aspek yang mempengaruhi akhlak. 1. Tingkah laku manusia. Sikap seseorang boleh jadi tidak digambarkan dalam perbuatan atau tidak tercermin dalam perilaku sehari-hari, tapi adanya kontradiksi antara sikap dan tingkah laku. Fitrah manusia selalu untuk berbuat baik. Seseorang itu dinilai berdosa karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya.
seperti pelanggaran terhadap akhlakul karimah, melanggar fitrah manusia, melanggar aturan agama dan adat istiadat. 2. Insting dan naluri. Dalam ilmu akhlak, insting berarti akal pikiran. Akal dapat memperkuat akidah, namun harus ditopengi ilmu, amal, dan takwa kepada Allah. Naluri merupakan asa, tingkah laku, perbuatan manusia. Naluri dapat diartikan sebagai kemauan tak sadar yang dapat melahirkan perbuatan mencapai tujuan tanpa berpikir ke arah tujuan dan tanpa dipengaruhi oleh latihan berbuat. Selain itu banyak insting yang mendorong perilaku perbuatan yang menjurus kepada akhlakul karimah maupun akhlakul mazmumah, tergantung orang yang mengendalikannya. 3. Nafsu. Nafsu berasal dari bahasa Arab yaitu nafsu yang artinya niat. Nafsu ialah keinginan hati yang kuat. Nafsu merupakan kumpulan dari kekuatan amanah dan syahwat yang ada pada manusia. Menurut Kartini Kartono, nafsu ialah dorongan batin yang sangat kuat, memiliki kecenderungan yang sangat hebat sehingga dapat mengganggu keseimbangan fisik. Nafsu dapat menyingkirkan semua pertimbangan akal, mempengaruhi peringatan hati nurani, dan menyingkirkan hasrat baik yang lainnya. 4. Adat dan kebiasaan. Menurut bahasa etimologi, ialah aturan yang lazim diikuti sejak dahulu. Adat adalah suatu pandangan hidup yang mempunyai ketentuan yang objektif, kokoh dan benar, serta mengandung nilai mendidik yang besar terhadap seseorang dalam masyarakat. Kebiasaan adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sendirinya tetapi masih dipengaruhi oleh akal pikiran. Lingkungan yang baik mendukung kebiasaan yang baik pula. Lingkungan yang tidak baik dapat menolak adanya disiplin dan pendidikan. Kebiasaan buruk mendorong kepada hal-hal yang lebih rendah, yaitu kembali kepada adat kebiasaan primitif. 5. Kehendak dan takdir. Kehendak menurut bahasa etimologi ialah kemauan, keinginan, dan harapan yang keras. Kehendak mempunyai dua macam perbuatan, yaitu 1. Perbuatan yang menjadi pendorong, 2. Perbuatan yang menjadi penolak. Kehendak bukanlah sesuatu kekuatan, tetapi merupakan tempat penerapan seluruh kekuatan. Allah menciptakan dengan kehendak, oleh karena itu apa yang disebut dengan kehendak dalam diri pada hakikatnya adalah suatu kekuatan. Takdir yaitu ketetapan Allah, apa yang sudah ditetapkan Allah sebelumnya atau nasib manusia. Secara bahasa takdir ialah ketentuan jiwa, yaitu suatu peraturan tertentu yang telah dibuat Allah baik aspek struktural maupun aspek fungsionalnya dan segala yang ada dalam alam semesta yang mewujud ini. Keutamaan akhlak. Beberapa keutamaan mempunyai akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah, di antaranya adalah 1. Berat timbangannya di akhirat. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa orang yang mempunyai akhlak terpuji akan mempunyai timbangan yang berat di akhir kelak, di mana semua manusia akan dihisab. 2. Dicintai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, diutus ke dunia tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka dari itu Rasulullah akan mencintai manusia yang berakhlak baik. 3. Mempunyai kedudukan yang tinggi. Seseorang yang mempunyai akhlak terpuji dan budi pekerti yang baik akan mempunyai kedudukan yang tinggi di akhirat kelak, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. 4. Dijamin rumah di surga. Mempunyai akhlak yang mulia sangatlah penting bagi seorang muslim. Keutamaan mempunyai akhlak yang mulia sangat besar. Salah satunya adalah adanya jaminan imbalan sebuah rumah di surga bagi kaum muslimin yang berakhlak manusia, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW dan intinya bahwa akan dibuatkan rumah di surga bagi orang yang meninggikan debat walaupun orang tersebut benar. Akan dibuatkan di rumah tengah surga bagi orang yang tidak suka berbohong meskipun hanya bercanda, serta rumah di atas surga bagi orang yang berakhlak mulia. Aktualisasi akhlak dalam kehidupan modern. Aktualisasi akhlak adalah bagaimana seseorang dapat mengimplementasikan iman yang dimilikinya dan mengaplikasikan seluruh ajaran Islam dalam setiap tingkah laku sehari-hari. 1. Akhlak terhadap Allah. Mentauhidkan Allah, banyak berzikir kepada Allah, berdoa dan bertakwa kepada Allah, bertawakal hanya pada Allah, berhusnudzon dan tidak berbuat syirik kepada Allah. 2. Akhlak terhadap Rasulullah. Mengikuti atau menjalankan sunnah Rasul, bersalawat kepada Rasul. Akhlak terhadap diri sendiri, diantaranya sikap sabar, sikap syukur, sikap tawadu, bertaubat, dan lain-lain. 4. Akhlak terhadap sesama manusia.
Di antaranya merajut ukhuwah atau persaudaraan, ta'awun atau saling tolong menolong, suka memaafkan kesalahan orang lain, dan menepati janji. Akhlak terhadap sesama makhluk, tafakur atau berpikir, memanfaatkan alam, dan yang lainnya. Dalam ilmu akhlak yang dijelaskan bahwa kebiasaan baik harus diperhatikan dan disempurnakan, serta kebiasaan yang buruk harus dihilangkan karena merupakan faktor yang sangat penting dalam membentuk karakter manusia berakhlak. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa mencapai akhlak yang baik ada 3 cara. 1. Akhlak merupakan anugerah dan rahmat Allah, yakni orang memiliki akhlak baik secara alamiah, sesuatu yang diberikan Allah kepada seorang sejak ia dilahirkan. 2. Mujahadah, selalu berusaha keras untuk merubah diri menjadi baik dan tetap dalam kebaikan serta menahan dirinya dari sikap putus asa. 3. Riyadoh, adalah melatih diri secara spiritual untuk senantiasa zikir, ingat kepada Allah. Al-Ghazali juga berpendapat bahwa upaya merubah akhlak buruk adalah kesadaran seseorang. Ada 4 cara untuk dapat membantu seseorang mengubah akhlaknya yang jelek menjadi baik. 1. Menjadikan murid seseorang pembimbing spiritual. 2. Minta bantuan seseorang yang tulus, taat, dan punya pengertian. 3. Berupaya untuk mengetahui kekurangan diri kita sendiri dari seseorang yang tidak senang atau benci dengan kita. 4. Bergaul bersama orang banyak dan memisahkan kekurangan yang ada pada orang lain bagaikan yang ada pada kita. Sedangkan menurut Ahmad Amin, upaya mengubah kebiasaan buruk sebagaimana yang dikutip Ishaq Sholih adalah hal-hal sebagai berikut. 1. Menyadari perbuatan buruk dan bertekad untuk meninggalkannya. Mencari waktu yang baik untuk mengubah kebiasaan itu semula menjadi mewujudkan niat atau tekad semula. 2. Menghindari diri dari segala yang dapat menyebabkan kebiasaan buruk itu terulang lagi. Kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk memiliki akhlak yang baik dan berupaya dapat memiliki akhlak yang jelek. Jika kita ingin memiliki negara yang baldatun thayyibatun warabun gopur, kuncinya adalah masyarakat bangsa tersebut harus berakhlak baik. Jika tidak, kehancuran dan kehinaan akan meliputi masyarakat bangsa tersebut. Kesimpulan, akhlak adalah kebiasaan kehendak. Bila memisahkan sesuatu, kebiasaannya itu adalah disebut akhlak. Jadi pemahaman akhlak adalah seseorang yang mengerti benar akan kebiasaan perilaku yang semata-mata diamalkan dalam pergaulan untuk taat kepada Allah dan tunduk kepadanya. Kedudukan akhlak dalam Islam sangat penting dan istimewa. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan di antara lain. 1. Rasulullah menempatkan penyempurnaan akhlak mulia sebagai misi pokok risalah Islam. Akhlak merupakan salah satu ajaran utama pokok agama Islam. 3. Akhlak yang baik akan membulatkan timbangan kebaikan seorang nanti pada hari kiamat. Presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.